Oke teman-teman, ini part 2-nya untuk menentukan nilai soal yang C sama soal yang D. Nah, di sini kita perlu tulis lagi nih teman-teman ya. Kita perlu tulis kembali untuk nilai tadi ya. Ketika dia berapa nih teman-teman? Ada X1 ditambah X2, berarti nilainya min B per A ya. Tadi A-nya berapa sih? A sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan 4. Nah, di sini X1 tambah X2 berarti min B per A, berarti nilainya adalah min min 2 ya per 1. Hasilnya sama dengan 2. Sementara X1 dikali X2 kita sama dengan C per A, maka hasilnya adalah C-nya 4 dan A-nya 1. Maka hasilnya 4. Ini adalah sebagai dasarnya. Oke, baik. Kita ngitung yang ketiga nih teman-teman, atau yang bagian C. Oke, saya mulai di bawah sini. Bagian C. Ya, bagian C. Nah, bagian C ini ada X1 nih. X1 dikurang X2 dikuadratin. Ya udah tinggal kuadratin aja nih teman-teman. X1 dikurang X2 dikuadratin. Oke, kita kuadratin ya. X1 dikuadratin berarti X1 kuadrat, kemudian 2 kali X1 dikali min X2 ya. 2 kali X1 dikali min X2 berarti min 2 X1 kali X2. Ini cara pengkuadratan nih teman-teman pada fungsi ini ya. Kemudian min X kuadrat, nih kita ambil min X kuadrat dikuadratin berarti menjadi positif. Positif apa nih? X kuadrat. X2 kuadrat. Nah, kita susun coba nih teman-teman. Ayo deketin yang kuadrat deh. X1 kuadrat sama apa nih teman-teman? Tambah X2 dikuadratkan. Nah, dikurang dengan 2x1 dikali x2. Nah, tadi sebelumnya teman-teman sudah punya ya kan nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ya tidak? Nah, iya kan? Nah, nilainya berapa tadi X1 dikali apa X1 kuadrat? Nah, teman-teman kan di perhitungan sebelumnya itu sudah memiliki ya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat nilainya berapa ya kan teman-teman? Yang di sini ya. Itu. Nah, berapa tadi nilainya teman-teman? Coba cek kembali. Nah, teman-teman hasil kita tadi adalah minus 4 ya. Untuk X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, karena kan kita masih dalam pola ini ya. Soal yang sama ya. Jadi min 4 dikurang dengan 2 dikali X1 X2 yang kita punya berapa nih teman-teman? 4. Oke, berarti hasilnya berapa nih? Min 4 min 8. Hasilnya sama dengan berapa teman-teman? Oke, min 12. Nah, gitu nih teman-teman hasilnya. Nah, ini gimana lagi nih bagian yang ke D? Oke, saya lanjutin bagian D ya. Bagian D itu kita punya X2 per X1 plus X1 per X2. Ini sama dengan kegiatan kita di part yang A tadi ya, di bagian soal yang A. Berarti kan ini aturan pecahan ya. Berarti kita apa namanya? Samain penyebutnya dulu, berarti kan penyebutnya X1 dikali X2 gitu teman-teman. X1 kali X2. Berarti X1 ini di kiri ini supaya menjadi X1 kali X2 berarti kan harus dikali X2 ya. Nah, yang atas juga harus dikali dengan X2 nih teman-teman. Berarti X2 dikali X1 X2 dikali X2 berarti X2 kuadrat. Nah, ditambah dengan X2. Ini kan harus X2 kali X1 nih. Ya, hasilnya berarti ini harus dikalikan dengan X1. Ini juga harus dikalikan dengan X1. Maka hasilnya X1 dikali X1 berarti X1 kuadrat. Nah, oke. Selanjutnya berarti kita tinggal kasih aja nih. Nah, ini tadi kan sama aja ya, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, ini cuma dibalik doang gitu kan. Hasil tadi bahwa X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu adalah min 4 tadi teman-teman. Per X1 kali X2 kita berapa? Oh, 4. Berarti hasilnya min 4 bagi min 4 bagi 4 hasilnya adalah min 1. Nah, begitu teman-teman. Berarti hasilnya adalah min 1. Oke. Jadi boleh nih teman-teman ini dijadikan referensi kalau misalkan
apa mau diulang-ulang lagi, diulang-ulang aja lagi. Kemudian jangan lupa untuk dipraktikkan, diuji coba dengan soal bentuk yang lainnya. Thank you.